Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan pendengar dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Hadir kembali bersama Anda setiap hari Rabu di program Ekobis, Ekonomi dan Bisnis. Dan untuk kesempatan pagi hari ini, pemirsa pendengar dimanapun Anda berada, bersama KSPPS UBS. Dan Alhamdulillah telah hadir di studio narasumber bersama kami yang tentu akan memberikan informasi-informasi untuk kita semuanya, untuk Anda semuanya. Hadir di studio yang pertama, yang paling pojok, ada beliau Ustadz Widodo Heri Suryanto SEMM. Beliau adalah Ketua KSPPS UBS. Kemudian yang kedua ada beliau Pak Pratomo ST. Beliau adalah Sekretaris KSPPS UBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat, J? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kembali hadir bersama di Ekobis pagi hari ini ya. Pemirsa pendengar di manapun Anda berada, silakan untuk Anda yang bergabung, ingin bertanya di telepon 02716793.000 atau di SMS WA 08112553000. Dan tema kita, pemirsa pendengar, untuk pagi hari ini adalah manajemen keuangan untuk perencanaan pendidikan. Barangkali banyak di antara kita yang memang sudah merencanakan sejauh mana untuk pendidikan anak-anak kita, tapi ada juga sebagian yang memang belum begitu ya. Nah, nanti kita akan tanya-tanya lebih dalam, dan apa kaitannya juga dengan KSPPS UBS nanti. Nah, nanti kita akan bersama begitu. Yang pertama, monggo dari Ustadz Heri dulu ini, berkaitan dengan perencanaan pendidikan ini sebenarnya seperti apa sih? Apa pentingnya begitu? Ya, makasih. Jadi memang perencanaan pendidikan itu menjadi satu hal yang mesti harus diperhatikan. Diperhatikan dalam artian kita kan punya anak, kita punya orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita semua gitu ya. Itu mesti harus kita persiapkan dengan baik. Jadi disitulah sebetulnya bisa kita rencanakan jauh-jauh hari terkait dengan pendidikan. Jadi pemirsa MTA TV yang berbahagia, sering tentunya kita di dalam keseharian kita pernah merasakan ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang penghasilan kita atau gaji yang kita terima setiap bulan, setiap pekan, atau mungkin setiap hari, kadang-kadang cuma numpang lewat, ngerti habis gitu kan. Nah ini, atau tiba-tiba ada pengeluaran yang besar yang tidak terprediksi dengan baik, entah itu dalam bentuk kita sakit atau mungkin usaha kita tiba-tiba omsetnya turun. Nah ini, sementara di sisi lain kewajiban-kewajiban yang sifatnya entah harian, entah pekan atau bulan senantiasa tetap harus kita keluarkan. Ini maka akan menjadi sesuatu yang krusial ketika kita tidak mampu untuk merencanakan kira-kira ada pengeluaran yang sifatnya harian, bulanan, pekan, dan atau tahunan. Termasuk di dalamnya adalah untuk pendidikan. Sebetulnya untuk pendidikan ini satu contoh yang menarik, dan insya Allah bagian dari keseharian kita ya dalam mengelola rumah tangga kita. Dan bagi kita sebagai seorang yang muslim yang taat, pendidikan adalah bagian dari amanah yang harus kita tunaikan, karena kita dititipi amanah putra-putri kita untuk senantiasa harus kita persiapkan masa depannya, persiapkan terkait dengan bagaimana pendidikan itu bisa dirasakan oleh anak-anak kita, mulai dari mungkin prasekolah, di situ ada PAUD, ada TK, kemudian SD, SMP, SMA plus kuliah. Dan
sesungguhnya itu bisa kita prediksi, bisa kita perkirakan. Dengan demikian, kalau kita mampu untuk bisa memperhitungkan, mampu untuk memperkirakan, dan maka langkah berikutnya adalah kita harus bisa merencanakan. Nah, dalam perspektif keuangan syariah, mengelola keuangan itu tidak sekedar kita punya saldo uang di rekening, misalnya punya rekening tabungan di UBS gitu, bukan itu saja, tetapi adalah bagaimana agar supaya kita bisa kelola dengan baik. Kelola dengan baik agar supaya kita betul-betul bisa memastikan, menjaga apa tujuan-tujuan keuangan kita yang ingin kita raih. Contoh tadi adalah biaya pendidikan. Jangan sampai pengeluaran kita habis untuk anak yang istilah sekarang lifestyle gitu kan. Ya, Dapat 1 juta, hilang 1 juta tanpa sisa. Nah ini artinya kita nggak bisa menyisihkan biaya pendidikan, nggak bisa nunggu sisa dari penghasilan kita, nunggu sisa dari gaji kita, tapi harus kita alokasikan secara sadar dengan niat yang benar, harus kita alokasikan. Atau bahasanya mungkin bisa kita paksakan diri untuk kita sisihkan. Kita sisihkan di mana? Yo kita tabung. Akan lebih baik kalau dari awal. Let's say misalkan alhamdulillah Allah nitipkan amanah kepada kita anak gitu kan. Berarti sejak anak itu lahir, seorang bapak, seorang ibu harus sudah memperhitungkan nanti umur 2 tahun atau 3 tahun kapan masuk PAUD, kapan masuk TK, kapan masuk SD, itu sudah bisa memprediksi kira-kira kebutuhannya berapa. Itu harus direncanakan, kemudian secara disiplin mengeksekusi, menyisihkan penghasilan yang kita miliki. Karena kalau nunggu sisa, insya Allah cepat habis itu. Nah itu yang harus diperhitungkan. Jadi harus kita paksa sisihkan di setiap kita punya penghasilan. Kan ada siklusnya, ada yang per pekan, ada harian, ada bulanan. Nah itu harus disisihkan. Kalau kita baca literatur terkait dengan literasi keuangan syariah untuk keluarga, kan biasanya alokasinya kan 40% untuk kebutuhan dasar, 30% untuk beli aset, nyicil aset, kemudian 20% untuk dana darurat atau investasi atau tabungan. Nah 10% kita alokasikan untuk zakat, infak, sedekah atau wakaf. Nah nih dari situlah kita bisa mengalokasikan penghasilan kita sisihkan dulu. Kemudian setelah kita sisihkan dari beberapa pos tadi, maka baru kita bisa gunakan untuk keperluan kita sehari-hari. Nah, kuncinya adalah disiplin. Nah, supaya bisa disiplin, maka nyimpennya jangan nyimpen di rumah, di bawah bantal gitu kan. Mudah ambil ya. Maka paling enak, paling gampang titip di lembaga keuangan syariah. Kalau dalam hal ini kita sebagai keluarga besar Masjid Tafsir Al-Quran di KSPPS UPS, insya Allah di situ silakan monggo entah untuk pendidikan, bisa juga nanti ada keperluan untuk korban, bisa juga untuk umroh, bisa juga untuk nyicil beli rumah, kendaraan, untuk pengeluaran yang besar, atau juga untuk keperluan investasi. Nanti ketika sudah terkumpul uangnya, nanti baru dialokasikan. Bayar SPP kan biasanya setiap bulan sekali, atau bayar asrama, atau bayar ke ponpes, ke SMP, SMA, nanti tiap bulan. Nanti kalau uangnya sudah terkumpul di tabungan kita, di rekening tabungan kita, insya Allah nanti kita gunakan aplikasi yang ada, kita bisa langsung transfer. Bahkan dengan teknologi sekarang, nanti biar Pak Prato menjelaskan, dengan teknologi sekarang kita bisa bertransaksi lewat handphone kita.
Yang penting ada saldonya gitu Mas Miftah ya. Nah, itu dia. Penting-penting. Jadi kita sisihkan, kita memaksakan diri untuk menyisihkan untuk biaya pendidikan. Karena kalau nggak memaksakan diri, insya Allah uang itu gampang habisnya. Apalagi kalau di konteks kekinian ya, untuk menghabiskan sehari 1 juta gampang. Gampang sekali, 1 menit aja. 1 menit langsung hilang gitu kan. Nah, maka harus disiplin, maksakan diri, dialokasikan. Seberapa besarnya sesuai dengan target keuangan kita masing-masing. Kalau kita punya anak 1, punya anak 2, tentunya beda. Yang satu SMA, yang satu SMP, yang satu kuliah, tentunya besarnya beda. Tuh, maka monggo kelola uang kita dengan bijak, dan tentunya cari lembaga keuangan yang syariah. Nah, kemudian setelah terkumpul nanti monggo tinggal dialokasikan. Kalau jumlahnya melebihi dari yang dibutuhkan, bisa diinvestasikan. Investasikan di instrumen-instrumen keuangan atau di usaha real, atau mungkin kalau sekarang lagi tren diinvestasikan di emas, bisa juga. Kalau misalkan kita punya tujuan keuangan di 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan mau haji, kita cicil uang itu, simpan di UBS, ketika uangnya sudah cukup untuk beli emas gitu kan. Atau investasi yang lain yang bisa menghasilkan. Itu sedikit kiatnya adalah sisihkan, paksa secara disiplin setiap kita punya penghasilan, tetapi jangan lupa hak atas harta tersebut, zakat, infak, sedekah harus dikeluarkan agar ada keberkahan di dalam penghasilan kita. Itu sekilas Pak Miftah. Itu ya. Jadi bukan tentang besar dan kecilnya pendapatan, saya kira gitu ya. Artinya bagaimana di pengelolaan berarti kan. Di pengelolaan menyisihkan tadi 40%, 30%, 20%, dan 10% ini dengan disiplin kuncinya. Pemaksaan ya. Harus dipaksa gitu. Harus dipaksa. Tadi katakan untuk menghabiskan uang seberapapun itu cepat banget ya. Cepat, apalagi mengikuti tren masa kini ini. Apalagi kalau kena penyakit FOMO itu kan. Wah, ikut-ikutan akan sangat cepat sekali. Kemudian Pak Pratomo, apa ini yang bisa disampaikan keikutsertaan KSPPS begitu dari UBS? Pendengar sama pemirsa yang budiman, yang insya Allah dirahmati Allah. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pembayaran sekolah. Jadi yang selama ini sudah mulai berjalan itu pembayaran sekolah SMA MTA. Nah, ini baru mulai berjalan. Harapannya nanti kita tunggu jalannya dulu. Kalau sudah lancar, nanti ke sekolah-sekolah yang lain. Jadi harapannya nanti seluruh sekolah MTA, baik SD, SMP, sama SMA, bahkan mungkin tahfidz sama Ponpes juga ini. Ponpesnya sudah. Sudah ya, sudah. Kemudian yang sekolah luar biasa itu SLB, bisa mungkin nanti TK bisa juga begitu. Jadi intinya UB itu kan punya fasilitas yang namanya virtual account. Kalau selama ini virtual account itu digunakan untuk pembayaran menuju ke tabungan UBS. Nah, itu bisa kita belokkan untuk pembayaran sekolah. Jadi kalau dulunya caranya transfer ke satu rekening sekolah, nanti setiap siswa dibukakan atau dibuatkan virtual account. Jadi nanti karena kita kerjasama dengan 2 bank virtual account-nya, Bank Muamalat sama Bank BSI, nanti kita bukakan di 2 rekening itu. Jadi masing-masing nomor rekeningnya itu nanti kalau SMA MTA itu virtual account-nya, kalau BSI 832345, kemudian 200, terus ditambahi NIM dari sekolahnya. Jadi masing-masing siswa itu bayarnya ke rekening masing-masing. Gitu. Sehingga nanti tidak akan keliru sekolah, ini yang bayar sis ini gitu. Jadi ibaratnya tidak usah konfirm, langsung masuk ke tempatnya masing-masing, posnya masing-masing. Gitu. Jadi harapannya nanti
Kalau nanti walinya punya rekening BSI, maka caranya dengan menu transfer ke sesama BSI, kemudian rekening virtual account-nya langsung akan masuk. Oh, langsung masuk gitu. Atau kalau langsung dari UB misalkan gitu, Kalau akan dari akan UB lebih bisa mudah tunai ya? bisa. Oh gitu. Oke. Iya. Karena di UB itu ada menu untuk pembayarannya. Oke. Jadi dari UB bisa, dari BSI bisa, dari muamalat bisa, dari semua bank bisa, Dari semua bisa ya. dari ATM bisa. Jadi kalau dari ATM nanti tinggal pilih ke tujuannya ke virtual BSI atau muamalat. Ini kalau dari mobile banking itu pilihannya muamalat itu bisa BI Fast. Kalau yang BSI menurut pegawainya kemungkinan Oktober nanti bisa. Oh, kalau yang Oktober ya, sekarang Oktober. bisanya transfer online. Oke, itu jadi harapannya kalau orang tua bisa monitor pembayarannya lewat aplikasi. Jadi kalau pondok itu namanya Asik Cashless, tapi kalau SMA MTA namanya Solusi Negeri. Oh, itu berarti aplikasi yang membuat dari masing-masing instansi ya? Pondok dan juga SMA-nya masing-masing gitu? Beda-beda. Nanti semua aplikasi yang sekolah MTA itu Solusi Negeri. Mungkin caranya bisa di setel videonya. Oh gitu. Oh, baik. Nah, ini cara tutorialnya begitu ya. Silahkan diputar teman-teman. Klik masuk. Masukkan username berupa angka 200 tambah NIS dengan digit pertama NIS dihapus. Contohnya sesuai pada video. Masukkan password sementara berupa NIS. Dan nanti pertama login akan diarahkan buat password baru sesuai keinginan. Verifikasi email yang berguna saat nantinya reset password dan reset PIN. Atau bisa dilewati apabila tidak diperlukan. Berikut tampilan aplikasi pembayaran sama MTA. Masuk menu saldo untuk isi saldo dan melihat mutasi transaksi. Ini aplikasinya ya, aplikasi yang dari sekolahan. Kalau ini aplikasi dari sekolah untuk dijalankan di HP-nya orang tua untuk monitor transaksinya. Oh, monitor transaksi, berarti ada semacam mutasinya begitu ya. Oh, ini laporan pembayaran SPP bulan Agustus, September dan sebagainya sudah muncul di situ. Jadi orang tua bisa monitor bayarnya sudah sampai mana. Oh, gitu. Kemudian sistem pembayaran SPP ini dari masing-masing baik SMMTA atau Ponpes ini apa juga bisa auto debit itu? Kalau sementara ini belum sampai sana. Belum ya? Masih transfer masing-masing. Oh, transfer manual, kemudian nanti ketika sudah transfer berarti nanti akan ada laporan. Belum berarti ya. Gitu. Kemudian di aplikasinya kelihatan yang sudah bayar lunas, kelihatan. Berarti itu ya cara menggunakan aplikasi ini, jadi termasuk bentuk monitoring. Iya, monitor apakah pembayaran SPP sudah masuk atau belum gitu. Kemudian kalau di KSPPSU Base-nya sendiri nanti apakah misalkan tadi dikatakan ada tabungan tersendiri, misalkan setiap bulan tidak harus misalkan FPP 1 juta kita bayarnya 2 juta kan untuk simpanan, nggak masalah berarti kan? Bisa, jadi kalau itu kan nanti ada saldonya, top up saldo. Jadi kalau bayarnya lebih ya masih di situ, nanti untuk yang bulan depan gitu. Oh gitu, Kalau ini masih sama tadi atau beda ini? Masih sama. Oh, sama berarti tutorial tadi ya. Nah, tutorial ini masing-masing wali kan biasanya bisa komunikasi WA dengan sekolah, minta dikirim ini juga bisa. Oh gitu. Berarti nanti dari masing-masing wali kelas menginformasikan gitu ya tutorialnya untuk install gitu ya. Kalau HP Android nanti melalui Play Store langsung bisa diunduh berarti ya. Dan aplikasinya ada dua metode, ada yang Android sama web.
Oh web, Iya, oh berarti web. kalau web pakai laptop atau pakai laptop PC bisa, gitu ya? pakai HP, pakai web juga bisa. Oh, Jadi HP kalau tapi nggak bukan yang web ya, tidak mau berbasis web. install, pakai webnya Oh juga pakai bisa. web langsung. Kemudian yang kalau di HP. masuk berarti ada username sama Iya. password berarti ya? Dan Username itu sama tidak begitu bahaya, wong karena hanya monitor aja. Monitor. aja. Dan itu bisa untuk transaksi atau enggak? Transaksinya hanya untuk membayar tagihan. Oh bayar tagihan Iya. berarti ya, oh, bayar tagihan Kan saja. kalau transfer masuknya ke saldo. Lah kan tagihannya masing-masing, ada asrama, ada SPP, ada apa. Lah, kalau dia berkehendak membayarkan ini ya pilih itu dari orang tua bisa. Tapi kalau dibiarkan aja nanti sekolah yang memasukkan. Oh, Jadi gitu. kita mengarahkan juga boleh, dibiarkan aja nanti sekolah yang arahkan juga bisa. Iya. Itu ya, pemirsa, pendengar. Jadi aplikasinya cukup. sudah nge-link dengan rekeningnya di KSPS. KSBPS ya. Oh, iya. Berarti nanti kan setiap siswa itu berarti punya satu akun rekening yang Siap. tadi kodenya itu Oke. pasti akan tertuju pada masing-masing siswa. Siap. NIM tadi ya. Kalau NIM kan tidak mungkin tertukar. Iya. Nanti kan kalau dikirimkan pasti akan muncul nama gitu. Iya. Jadi Akan muncul rekeningnya nama. ini namanya masing-masing Iya, siswa. namanya masing-masing siswa. Itu ya nanti. Jadi mudah-mudahan nanti bisa berkembang ke seluruh instansi sekolah ya yang ada di Masjid Tafsir Al-Quran tentunya. Baik SMP, SD ataupun TK ya paling bawah boleh, ya. nggih. Nah, TK. Kalau yang selam ini berarti baru pondok sama SMA berarti. Iya. Oh, Pondok sama SMA. itu ya pemirsa, silahkan nanti bisa dimonitoring. Ini khusus untuk yang SMA dulu ya, dan juga di Ponpes nanti bisa monitoring pembayaran. Tidak harus melalui kantor gitu ya, kantor di sana, tapi online ini cukup bisa dan langsung bisa di monitoring. Karena SMA kan dari luar Pulau Jawa juga lumayan banyak. Ini mempermudah untuk pembayaran dan juga monitoring tentunya. Baik, kita lanjutkan lagi berkaitan dengan tabungan pendidikan ini. Nah, kita lagi nih Pak Hasan ya. Kita akan kemudian ini banyak dalam kehidupan sehari-hari ini ya, saudara kita semuanya ternyata pengeluaran ini lebih banyak gitu. Nah, itu. Nah, pengeluaran lebih banyak daripada dengan apa yang kita rencanakan. Nah, ini kalau untuk hitung-hitungan harus nabung ke pendidikan kayaknya nanti bisa Tambah berat lagi. tambah berat lagi. Nah, ini bagaimana kalau menurut Iya. Hasan? Memang di sini menariknya bagaimana kita sebagai orang tua lah katakanlah, orang tua mensikapi terkait dengan kebutuhan. Kebutuhan biasanya cenderung semakin bertambahnya usia anak kita, kebutuhan akan naik. Ya, betul. Itu udah pasti kayak linear gitu ya. Tapi di sisi lain kadang pendapatan itu ya naiknya tidak setinggi pengeluaran kita. Maka di sini pentingnya dari awal ya, dari awal ketika anak-anak kita masih di bawah 5 tahun atau di bawah 10 tahun yang notabene biayanya relatif belum tinggi, disitulah kebijakan seorang tua untuk senantiasa mampu menahan diri apa? Untuk membelanjakan harta kita. Dengan cara apa? Kita maksa diri untuk mensisihkan. Itu dengan asumsi pendapatan kita naiknya rada pelan-pelan. Gitu. Tapi opsi lain, insya Allah kalau Allah meridhoi ikhtiar yang kita lakukan, pasti harusnya kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab untuk senantiasa meningkatkan income kita. Entah dari berbagai sumber yang bisa kita lakukan. Kalau kita pekerja tetap, tentunya berharap ada promosi. Kalau kita punya usaha, berharap omset kita naik. Atau kita bisa juga investasi di tempat lain. Ketika kita sudah nabung, katakanlah nabung di UBS tadi uangnya cukup, kita bisa investasi ke aset yang bisa meningkatkan nilai. Contoh misalkan kita memprediksi biaya untuk kuliah adalah sekian puluh juta. Berarti kita bisa investasikan ketika kita sudah menyisihkan uang kita investasikan ke emas misalkan. Dengan harapan 5 tahun lagi ketika anak kita kuliah, harga emas sudah naik
bisa kita cairkan di situ untuk mempertahankan DIY, atau mungkin pakai instrumen keuangan yang lain di tabungan tadi atau di deposito yang tentunya berprinsip syariah. Intinya adalah kita sebagai orang tua ketika kebutuhan biaya belum banyak, disitulah momen bagi kita untuk bisa menahan diri. Bukan mumpung biaya belum banyak gitu kan, kita untuk memenuhi gaya hidup kita. Nah itu yang kadang godaannya ada di situ. Maka di awal khususnya untuk pasangan-pasangan muda, lebih baik di awal kita nahan diri untuk belanja, kita investasikan, kita titipkan untuk mempersiapkan berapa target keuangan kita, entah itu biaya pendidikan, entah itu beli kendaraan, atau untuk rumah, atau untuk umroh atau haji atau hal-hal yang lain. Jadi mumpung kita masih anak-anak, masih belum mengeluarkan biaya banyak, disitulah momen untuk menabung plus investasi. Nanti seiring dengan berjalan waktu, insya Allah moga penghasilan bertambah. Meskipun tadi pertamanya penghasilan kadang tidak dahsyat gitu. naiknya biaya. Tapi prinsip yang harus dicatat, ketika kita naik penghasilan itu bukan berarti langsung otomatis pengeluaran nambah, tapi justru ketika penghasilan nambah, disitulah momen kita untuk nambah untuk investasi atau nabung. Pak? Iya, betul sekali. Kadang-kadang ketika penghasilan menambah, tapi pengeluaran juga justru menambah ternyata. Nah, itu. Kok bisa ya? Gitu. Ya, menarik sekali ya perbincangan kita. Namun kita lihat dulu nih, Bapak ya. Pemirsa, pendengar di manapun Anda berada, silakan nanti Anda dapat bergabung bersama kami ya. Ingin bertanya silakan telepon ataupun WA. Namun kami rehat dulu dan akan kembali menyapa Anda setelah informasi yang berikut ini. Baik pemirsa, mendengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di pagi hari ini. Tentu masih di program Ekobis, Ekonomi dan Bisnis bersama KSPPS UPS. Dan masih bersama Sateri dan juga Pak Pratomo di kesempatan pagi hari ini. Perbincangan kita tentang perencanaan biaya pendidikan gitu ya, untuk putra-putri kita. Jadi sudah didiskusikan tentang seberapa pentingnya. Jadi itu bisa dikatakan sebuah kebutuhan pokok begitu ya, yang memang harus kita sisihkan begitu. Kemudian yang menjadi pertanyaan kadang-kadang tadi penghasilan lebih besar daripada pengeluaran lebih besar daripada pendapatan kadang-kadang begitu. Jadi harus berpikir keras untuk menyekolahkan putra-putri kita nanti itu harus seperti apa itu. Bagaimana nanti? Apakah harus bahasa kasarnya harus ngutang dulu misalkan sana sini atau bagaimana? Masih jadi sebetulnya biaya sekolah ya, biaya sekolah itu entah itu levelnya tingkat SD, SMP, SMA atau kuliah, itu sebenarnya sudah bisa kita prediksi dari awal. Tentunya nanti dengan asumsi ada contoh, misalkan kita mau merencanakan untuk pendidikan anak kita yang kuliah. Berarti kalau anak kita sekarang usia SD kelas 6 katakanlah, berarti kuliah kan perlu 9 tahun lagi. Dari situ kita sudah bisa memprediksi berapa targetnya. Misalkan katakanlah kita nyekolahkan kuliah di negeri, berarti harus dipersiapkan anak kita harus secara kompetensi, kemampuan harus bisa bersaing untuk bisa meraih masuk ke perguruan tinggi negeri. Kemudian kita dari sisi orang tua harus sudah bisa memperhitungkan kira-kira nanti dibutuhkan 6 tahun lagi kita akan mengeluarkan berapa biaya. Sambil berharap moga-moga anak kita dapat bidik misi. Nah, itu akan lebih menghemat lagi. Namun demikian ketika kita mau merencanakan dari sekarang, kita pakailah biaya terbesarnya lah, paket terbesar. Nah, di situ kita tarik sebulan harus berapa menyisihkan. Nah, opsinya adalah kita sisihkan secara paksa setiap bulan. Nah, untuk anak kita yang pengen kuliah. Kalau anak kita 2 berarti 2 kali, anak kita 3 kali. Nah, kemudian secara 6 bulan tentunya agar supaya tabungan kita nambah gitu kan, tentu akan lebih bijak kalau sudah mencukupi. Tadi saya sampaikan investasikan uang tersebut
dalam jangka yang 5 tahun tadi. Yang paling gampang, paling risiko rendah ya pilihannya di tabungan, di emas, atau bisa juga kalau mungkin deposito yang berprinsip syariah itu. Atau kalau ilmu kita mencukupi, bisa instrumen di lembaga di instrumen-instrumen keuangan, misalkan kayak seperti obligasi, reksadana syariah. Tetapi harus tahu ilmunya dulu. Jangan ikut-ikutan. Jangan asal ya. Nanti takutnya bermasalah, karena setiap investasi itu ada risiko. Itu jadi uang yang kita simpan itu bisa tumbuh dan berkembang. Dan yang paling aman ya untuk saat ini memang kita main risiko yang rendah lah, agar supaya tadi untuk pendidikan insya Allah bisa terjaga. Yang berikutnya itu kan dari sisi bagaimana kita mengatur uang kita. Dari sisi yang berikutnya adalah dari sisi penghasilan. Tetap kami menyarankan opsi penghasilan tambahan itu menjadi alternatif yang bisa kita tempuh. Penghasilan tambahan banyak hal, yang apalagi sekarang di dunia digital, bisa bekerja, bisa dari rumah, bisa menggunakan gadget yang kita miliki. Misalkan kita jadi afiliator ataupun usaha-usaha yang bisa kita rintis dari rumah. Kalau opsi ketiga untuk biaya pendidikan melalui jalan pinjaman atau mungkin kami tidak rekomendasikan karena kalau di prinsip syariah itu kan akadnya kan harus qard gitu kan. Qard itu ya pinjam 1 juta kembali 1 juta. Ini yang kadang jarang lembaga keuangan syariah yang bisa memfasilitasi. Maka saran kami adalah persiapkan anak kita itu kalau bisa punya kompetensi yang cukup, dapat beasiswa, insya Allah akan meringankan. Sementara kalau hutang untuk biaya pendidikan itu kalau bisa ya kalau udah kepepet banget gitu kan, kepepet banget dalam artian sudah tidak ada jalan keluar. Tapi sebaiknya dihindari lah untuk hutang untuk biaya pendidikan, karena nanti justru akan menjadi membebani kira-kira seperti itu. Akan semakin bertambah gitu ya. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, terus sampai lubangnya banyak sekali. Kebanyakan lubang nanti repot ya. Tapi insya Allah bisa direncanakan. Bisa direncanakan gitu ya. Atau kadang-kadang bisa jadi penghasilan saya sebenarnya sebulan cukup gitu ya. Tapi kok tiba-tiba habis ya. Setiap bulannya kok habis gitu ya. Ini apa ya yang menjadi masalah? Biasanya kalau ibu pinter tuh. Oh iya, ibu. Kalau ibu biasanya kan ibu pinter membagi-bagi. Ini untuk katakanlah untuk pengeluaran rutin, ini sisihkan juga langsung untuk zakat infak sedekahnya, kemudian nanti untuk biaya sekolah, ini untuk rumah, ini untuk mungkin apalagi kesehatan dan sebagainya. Kalau itu rutin, walaupun jumlahnya kecil, setiap pekan, setiap bulan, insya Allah kalau kita dikumpulkan, insya Allah bisa mengatasi problem seperti itu. Tapi harus diikuti dengan gaya hidup itu. Gaya hidup disesuaikan dengan penghasilan kita. Nah itu penting itu ya. Itu karena yang bisa kita kelola adalah gaya hidup. Kalau penghasilan kan memerlukan pihak lain gitu kan. Dan yang lebih penting lagi adalah kita mencari keberkahan atas rezeki yang kita dapatkan dan kita gunakan untuk jalan-jalan yang nanti bisa bisa mempertanggungjawabkan Rp1 yang kita keluarkan gitu. Gitu Pak. Kemudian kalau dari KSPPS ini di UBS misalnya gitu, perannya untuk tabungan pendidikan ini seperti apa Pak? Kalau tabungan pendidikan jadi ya tinggal nabung aja di tabungan biasa gitu ya. Tabungan warga biasa itu. Jadi kalau sudah waktunya nanti pas
anaknya sudah sekolah baru diambil. Jadi kalau nabung di KSPP UBS kan 10.000 pun boleh. Boleh, Ji. Iya. Oh, iya. Beda kalau di bank-bank besar kan nabung kalau nggak 5 juta nggak boleh. Iya, harus ada Iya. minimalnya. Kalau di UBS kan 10.000 boleh. 10.000 boleh, dan ini bisa perwakilan atau cabang masing-masing Iya, yang di setiap layanan kas hari itu, ngaji itu berarti bisa juga berarti Bisa kan? juga. Langsung berkunjung dan ada petugasnya juga Iya, ya, ada di setiap Dan cabang mungkin perwakilan. ini apa? Iya? Kalau kita punya putra putri 2, 3 ya kita buka 2 rekening, 3 rekening. Oh gitu bisa, Bisa. ya? Langsung Kita, rekening iya, nama satu anak orang, begitu ya, atau? bisa. Oh. Iya, bisa. Jadi rekening nama anak berarti langsung misalkan nama A atau B itu tidak ada batasan usia atau apa gitu ya? Bukan ada. Kalau belum 17 nanti ya pakai nama orang tua, Bapaknya. Kiki anaknya. Oh, berarti langsung Kiki, ya, ya. Bisa membedakan gitu. Nah, iya. Dan itu apakah ada batas pengambilan? Misalkan setiap saat diambil bisa atau Bisa. juga Iya, ya berarti? iya. Iya. Batas pengambilannya saldonya Pak. Misalnya, Bahwa selama ada saldonya boleh diambil. sama ada saldonya boleh diambil. Berarti ini bisa dimanfaatkan baik untuk para wira swasta gitu ya, pelaku usaha, pedagang dan sebagainya, ataupun yang karyawan ya, Iya. karyawan atau pegawai gitu, ASN, Iya. ketika menggunakan fasilitas itu. Apalagi kalau untuk pengusaha nih. Iya, iya. Kan biasanya gini, kalau pengusaha itu biasa mencampur adukan antara urusan bisnis dengan urusan pribadi rekeningnya. Nah, ini kan lebih bagus, lebih bijak lagi kalau untuk urusan bisnisnya pakai rekening sendiri. Iya. Nanti untuk urusan pribadi, misalkan untuk tadi belanja istri atau tabungan pendidikan anak itu sebaiknya dipisah, sehingga nanti bisa untuk memonitornya setiap saat gitu. Apalagi sekarang sudah ada teknologi gadget gitu kan di UBS Mobile, setiap saat bisa diakses ya, sehingga nanti bisa terukur, oh bisnisnya untungnya segini, omsetnya segini, cash flow-nya seperti apa, dan kita sudah bisa monitor, oh untuk tabungan anak-anak saya sudah berapa bisa. Jadi langsung otomatis begitu lihat buka HP bisa kelihatan di situ. Jadi satu aplikasi ini nanti bisa buat memonitoring dari setiap rekening gitu ya? Bisa. Mobil itu kalau kita punya 5 rekening nanti ya anunya 5. Satu UBS mobil itu ada 5 rekening kalau kita buka 5 ya. Oh gitu ya. Nanti bisa dilihat semua. Jadi berarti bisa dimonitoring jelas. Betul. Dan pengambilannya pun juga jelas nanti kelihatan ya. Karena peruntukannya beda. Nah, kemudian tentang pencampur adukan tadi. Pencampur adukan biasanya kan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian untuk pendidikan juga dicampur menjadi satu. Kadang-kadang uangku ini masih banyak, jadi masih aman gitu. Tapi ternyata itu enggak. tabungan yang harus pendidikan. Nah, ini bagaimana memilahnya? Ya itu jadi kadang kita kan ada istilah dikiak-kiok gitu kan. Ya, itu karena dicampur gitu kan. Coba kalau bisa misalkan untuk tabungan itu dipilah dan dipisah gitu untuk keperluan bisnis sendiri. Nanti di situ ya untuk transaksi, transfer dan sebagainya ada pemasukan, omset, penggunaan untuk belanja, kulaan dan sebagainya dari satu rekening sendiri. Kemudian satu lagi nyisikan untuk misalkan tabungan anak A, B, C, D gitu kan. Nah, sambil nanti di rutin pakai fitur auto debit kan, bisa langsung auto debit langsung setiap bulan berapa, nggak usah berpikir nanti transfer berapa gimana, nggak, langsung pakai fitur auto debit, otomatis akan masuk. Nah, nanti setelah sesuai dengan jadwal yang memang harus jadwal bayar SPP atau masuk sekolah, kita tinggal monitor. Maka membantu mencatat, membantu mentransfer, membantu untuk memilah. Kira-kira gitu Pak Mita. Iya. Cuman kadang-kadang ada pengalaman gitu ya. Ada pengalaman kita punya putra 3. Apakah juga ini nanti akan menjadi pertimbangan mengelola keuangan juga? Kadang-kadang anak pertama ini ternyata masuk kuliah, anak kedua masuk SMA, bisa jadi itu bareng gitu. Anak ketiga pengeluarannya berbarengan ini. Apalagi selisihnya 3 tahun ya. Enggak, betul. Pas bareng-bareng. Pas bareng-bareng. Ya, betul. Itu bagaimana? Nah, disitulah maka tadi di awal kami sampaikan, ketika kita di awal membina rumah tangga, ketika kebutuhan anak-anak itu belum banyak, disitulah momen bagi kita untuk
investasi. nabung Investasi, betul. dan investasi. Karena itulah sebetulnya momen yang paling pas. Lain kalau misalkan kita baru nyadar ketika anak kita sudah kuliah, wah itu bukan terlambat sih. cuma startnya itu akan lebih berat, akan lebih enak kalau misalkan pasangan muda di situ sudah mulai diskusi dengan istri, harus pengertian bersama, mulai dari pilihan gaya hidupnya, pilihan belanjanya. Contoh pilihan belanja itu misalkan beli beras, kita mau beli beras yang level berapa sih? Paling rendah sekarang berapa beras? Beras 15 lah gitu ya, 15 sampai 12 lah. 10 ya, gitu. Tapi kan ada pilihan yang 25 gitu kan. Nah, disitulah momen bagi kita untuk bisa memilah dan memilih. Beli minyak goreng juga ada pilihan kan. Beli minyak goreng yang harga sekian dan sebagainya. Maka lebih baik merencanakan keuangan itu dimulai dari ketika lebih cepat lebih bagus, prinsipnya seperti itu. Ya. Jadi perencanaan itu sangat penting ya, diskusi dengan keluarga. Tetapi dalam berumah tangga ini kan biasanya ada perencanaan ketika nanti pengen membangun rumah atau ada saat-saat renovasi rumah dan sebagainya, atau mungkin harus beri kendaraan dan itu memang butuh begitu. Nah, ini untuk merencanakannya seperti apa? Nah, pasti kebutuhan seperti itu ada ya. Nah, kalau memang sudah saatnya membutuhkan rumah, sudah saatnya membutuhkan kendaraan, kemudian penghasilan kita cukup, ada opsi lain yaitu kita ngajukan pembiayaan ke UBS, di situ. Nah, itu nanti kita apakah akan jual beli, insya Allah. Tapi harus kita ingat cicilannya jangan sampai melebihi 30% dari penghasilan kita. Oh, itu yang menjadi catatannya. Itu. Kenapa selalu kita sampaikan 30% agar supaya kita bisa nyaman secara finansial. Penghasilan kita tidak habis untuk nyicil gitu kan. Maka itu yang biasanya kami sarankan, maksimalkan jangan sampai melebihi 30. Kalau ya 33% boleh lah, tapi jangan sampai separuh lebih gitu. Nanti tadi untuk pendidikan, untuk apa jadi bermasalah. Mengangkat di luar kemampuan gitu. Dan di KSPPS UBS juga memfasilitasi itu ya. Ada kita fasilitasi untuk itu. Tidak perlu khawatir berarti kan? Insya Allah. Tidak perlu khawatir. Yang penting direncanakan, didiskusikan, unsur keluarga tentu ada suami dan juga istri. Betul. Nah, ini didiskusikan, direncanakan. Kalau memang penghasilannya dari suami seberapa diperhitungkan, tinggal nanti mempresentasikan. Plus ketika anak-anak kita sudah remaja, sudah bisa berpikir dewasa, maka penting untuk difahamkan kepada mereka jangan sampai gaya hidupnya itu berlebihan. Takutnya ketika mereka sudah dewasa tapi masih dalam tanggungan orang tua, ketika uang sakunya terbatas, takutnya mereka lari ke pinjol. Atau mungkin lifestyle-nya pakai belanja untuk laptop, ganti gadget, pakai pay letter. Nanti yang beban kembali ke orang tua. Karena kalau udah sampai kejebak lifestyle gaya hidup yang tidak terkontrol, itu akan bahaya. Apalagi kalau sampai pinjol, game online atau judol, itu udah berat orang kasihan orang tua gitu. Harus menyelesaikannya biasanya berat lagi, tambah berat lagi. Maka tadi perlu komunikasi antara suami istri, anak dan sebagainya. Semuanya harus sama paham ya dari beberapa unsur yang ada di keluarga, ayah, ibu, terutama juga anak begitu ya. Kalau cukup untuk beli HP yang harga 2 juta nggak masalah gitu ya. Tidak harus yang harga 5 juta lebih. Betul. Karena fungsinya paling cuma apa tahu WA atau scrolling apa kan gitu. Yang penting komunikasinya begitu. Baik, yang terakhir nih karena berkaitan waktu ini Pak Pratomo dan juga Pak Heri, apa yang pengen dipesankan untuk saudara-saudara kita semuanya berkaitan dengan bagaimana kita mengelola perencanaan keuangan pendidikan untuk keluarga begitu? Dari saya, mari manfaatkan fitur, mari manfaatkan apa yang ada di KSPS UBS untuk merencanakan keuangan khususnya di bidang pendidikan. Lebih baik direncanakan dari awal daripada menyesal di kemudian hari. Dan mari di dalam perencanaan keuangan, faktor pentingnya adalah mengeksekusinya. Harus disiplin dan kuat kita untuk menahan
untuk tidak membelanjakan harta kita secara berlebihan atau boros. Pak Pratama, monggo apa yang Jadi dipesankan? yang saya pesankan untuk aplikasi pembayaran ini kan melibatkan bank, melibatkan UBS. Jadi harapannya kalau waktunya bisa digeser, kalau mau membayar atau transfer, harapannya jangan hari libur lah. Kerugiannya kalau pas kebetulan nyantol, Ya. itu komplainnya kan pada libur. Nah, kalau hari kerja misalnya sekarang, pas transfer, pas nggak masuk, itu komplainnya bisa segera dibetulkan. Mungkin itu aja. Oh iya, baik, itu ya untuk yang menggunakan aplikasi atau transfer online gitu ya untuk pembayaran pendidikan. Kalau bisa ditunda ke hari kerja. Kalau terpaksanya nggak bisa, ya uang terpaksa namanya terpaksa. Terpaksa ya, nggak apa-apa gitu ya. Tapi dimaksimalkan gitu. Diusahakan untuk di hari kerja. Ya, dan juga jangan mepet mungkin ya, jadi jangan mepet sebelumnya lah, kita ada waktu longgar, balik pas tanggal-tanggal muda begitu ya, langsung di transferkan saja kalau lebih aman gitu. Jadi, baik, terima kasih ini atas kehadirannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, bagaimana kita mengelola dana pendidikan untuk putra dan putri kita dengan baik, kemudian pendidikan anak kita, putra dan putri kita juga akan maksimal tentu. Terima kasih kebersamaannya. Insya Allah kita akan jumpa lagi di pekan berikutnya di program Ekobis, Ekonomi dan Bisnis. Akhirnya kami undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.